Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas yang jadi kelemahan sekaligus keunggulan motor aki, ya motor manual, sorry. Jadi orang pilih motor manual itu karena satu faktor ini. Orang menghindari motor manual karena ya faktor ini juga. Yaitu apa? Transmisi manual. Kita nggak bilang mobil ya, karena kalau mobil itu kompleks. Ono sing otomatis ternyata manual, ono sing manual dibuat matic juga ada, atau yang hibrid dua-duanya mulai dari lahir juga ada. Jadi orang pilih motor manual itu apa sih? Ya, motor manual itu karena berkendaranya terasa butuh lebih banyak aksi ya. Jadi kalau mau pergi dari A ke B sembarang, tapi kalau ingin merasakan kenikmatan berkendara itu cuma ada di motor laki. Motor matic nggak bisa seperti motor laki, seperti motor manual. Pasang knalpot racing di motor matic nggak bisa seenak semerdu yang ada di motor laki. Suarane loh kalau dipasang di motor matic brok wis ngono tok. Tapi kalau di motor manual gimana? Ya bisa ngot gitu ya. Ada perubahan, ada. Itu kita ngomong soal suaranya. Dari sisi performa juga ada beda juga. Karena di motor manual rider itu jadi bisa memilih RPM mana di kecepatan tertentu. Karena transmisinya banyak, maka dari ridernya pun bisa memilih RPM mana yang akan dipakai untuk menjalankan kendaraan itu. Nah, ini artinya rider bisa mengoptimalkan power band. Jadi motor manual itu power bandnya cenderung mengerucut di satu rentang RPM. Nah, kalau ridernya bisa memanfaatkan rentang RPM tersebut, maka ya ridernya akan bisa jauh lebih kencang. Jadi walau tenaga ya sama-sama maksimali 15 HP, maka yang rider motor lagi itu bisa lebih memaksimalkan, bisa lebih kencang, bisa lebih cepat. Tapi ya itu tadi, ridernya harus bisa memanfaatkan, harus bisa menggunakan rentang RPM power band dari motornya. Jadi nggak bisa sekedar gaspol terus kencang gitu, nggak bisa. Harus memilih RPM yang ditujukan itu. Nah, di motor matic nggak ada yang seperti itu. Di motor matic tenaga itu ya biasanya ya nggak mungkin lah bisa betul-betul rata gitu. Pasti ada tempat yang puncak. Jadi kalau tenaganya sama, kalau ridernya tahu caranya memanfaatkan power band, maka ya motor matic akan kalah. Tapi di sisi lain, kalau ridernya nggak bisa memanfaatkan power band, maka ya motor nggak akan bisa maksimal.
Dan walau motor matic itu tenaganya mungkin puncaknya di 15 HP, tapi di rentang RPM lain tenaga motor matic itu tinggi. Jadi motor matic itu adalah mesin yang didesain dengan tenaga atau power band yang sangat lebar. Kenapa harus lebar? Karena akselerasinya menggunakan seluruh rentang RPM-nya. Jadi kalau cuma RPM bawah yang dibesarkan, RPM tingginya yang kurang. RPM tingginya dibesarkan, RPM bawah kurang. Di motor manual nggak ada kebutuhan seperti itu. Jadi walau sama-sama 15 HP power maksimalnya, power secara keseluruhan di seluruh rentang RPM yang motor matic lebih besar. Jadi power di 3000 RPM besar, power di 9000 RPM besar. Di motor manual nggak begitu. Di motor manual power di 3000 RPM kecil, power di 9000 RPM besar. 9000 RPM biasanya besar sekali. Jadi secara power bandnya itu beda ya. Dan ya power bandnya motor matic itu cenderung ada di RPM bawah ya. Ya nggak terlalu bawah lah, anggap aja tengah-tengah. Biasanya di 4000 RPM. Karena 4000 RPM itu biasanya kecepatan 40 50 gitu. Itu kecepatan yang dimana akselerasi sangat dibutuhkan. Yang unggul juga di motor manual itu adalah engine brake. Jadi di motor manual, rider bisa memanfaatkan engine brake untuk bisa membuat motornya itu berhenti lebih ideal. Jadi kalau pakai engine brake, keunggulannya engine brake itu adalah tenaganya bisa berkurang seiring menurunnya kecepatan. Tenaga pengeremannya bisa menurun, bisa berkurang seiring penurunan kecepatan. Dan ini bisa membuat grip ban itu bisa maksimal. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat ban belakang itu berdecit, tapi tidak lost grip kalau di motor manual. Ya tentu nggak semua orang memanfaatkan hal itu. Entah apakah di MotoGP memanfaatkan hal itu atau enggak. Iya ya sih, di MotoGP memanfaatkan hal itu karena ya terbukti engine brake-nya saja sampai bisa diatur seberapa banyak kekuatannya. Jadi engine brake bisa diatur sebesar apa hambatannya dengan ya memanfaatkan pengapian. Apalagi kalau yang 4 silinder bisa milih ya, yang dipakai 3 silinder, 2 silinder, 1 silinder gitu ya, ketika melakukan engine brake. Juga bisa mengatur konsumsi bahan bakarnya. Kalau ingin lemah dibesarkan. Walau sekarang ini ada yang namanya sleeper clutch yang tujuannya adalah untuk mencegah ban belakang itu ngelok ketika engine brake. Karena ya nggak semua orang bisa memanfaatkan shift down sebagai engine brake. Butuh skill memang ya. Kalau orang nggak punya skill pakai shift down sembarangan ya bakal ngelok banyak. Dengan pakai sleeper clutch ngeloknya dihilangkan. Tentu juga ada kebalikannya juga ya, dimana motor manual itu untuk shift up nggak perlu ribet mengatur
throttle lagi ya. Jadi untuk shift up wis gas ditekan full, terus tekan shift up, otomatis wis sistemnya ngatur sendiri ya. Bahkan untuk yang canggih kayak yang punya Kawasaki, shift down pun sudah diatur sendiri RPM nih. Jadi manual tapi punya keunggulannya matic ya, jadi nggak begitu ribet. Tapi ya ini ya, yang manual dibuat matic itu sumbernya juga salah satunya adalah karena motor manual itu ribet, terutama kalau macet-macetan. Tuh macet itu paling susah ya, karena harus sering pakai kopling. Kalau motor bebek sih nggak usah ya, entah kenapa motor bebek yang tanpa kopling kok tenaganya nggak ono sing super ya, apa gak kuat bola. Tapi yang jelas kalau motor bebek enak, berhenti ya berhenti, mau jalan ya jalan. Tapi kalau di motor lagi yang pakai kopling, kalau pas berhenti wah susah ya. Kalau berhenti ya harus tekan kopling, kalau nggak gitu mesin akan mati, karena mesin akan selalu terhubung ke transmisi kalau nggak dikopling. Dan ya orang yang mengalami macet-macetan itu akan merasakan betapa tersiksanya ketika pas pakai motor manual ya. Belum lagi posisi mesin motor manual itu pas di sekitaran paha. Jadi kalau pakai motor manual ya siap-siap kena panas anget ya. Beda kalau di motor matic posisinya mesin ada di bawah pantat, dan udara panas pun dihembuskan ke belakang. Jadi rider motor matic jarang bisa merasakan panas, walau penulis sendiri heran. Untuk beberapa laporan pemakaian oli mesin kok ono ya sing ngomong, wah motor maticku jadi adem mas. Nulis ya penasaran, kok bisa ya ngerasakan adem panas nang motor matic. Penulis kok gak iso ya. Jadi ya panas, ribet, apa kopling-koplingan gitu ya. Untuk mereka yang sering harus merubah kecepatan padahal butuhnya itu nyantai berkendara, nah itu motor manual malah jadi nggak menarik. Sekarang orang Indonesia juga ya karena kondisinya jalannya butuh pelan cepat, banyak orang yang sekarang pakai motor matic karena enak wis, tinggal gas budal, gak usah ribet macam-macam, gak usah ganti gigi macam-macam gitu ya. Justru karena manual itu malah bikin orang banyak yang lari ke motor matic. Terus satu lagi ya, dari sisi rantai. Jadi untuk penyaluran tenaga dari mesin ke roda belakang itu motor manual kan pakai rantai. Nah rantai ini yang jadi salah satu sumber sumpek ya. Kecuali tentu orang yang nggak pernah jalan kencang, jalan cuma 40 gitu ya, rantai masuk sampai ke arah Tenopo, jalan terus lah ya. Tapi untuk mereka yang jalan lebih dari 60, rantai itu terasa merupakan komponen yang sangat sensitif. Nggak diminyai terasa performa turun gara-gara rantai. Tentu kita ngomong yang murah-murah, bukan rantai yang sudah ada sealnya, yang pelumasnya dilapisi oleh seal. Nah, kalau rantai sing ono sealnya, sing ono pelumas di dalamnya, ya itu wis beda lagi. Rantai ini bersih terus tapi licin terus dan awet.
Kalau rantai yang nggak ada sealnya, wah wis, kalau untuk perjalanan pulang pergi 40 km untuk penulis ini, rantai bisa ganti setahun sekali atau bahkan 6 bulan sekali, tergantung dari merek. Karena ya dari antar rantainya sendiri ya sering ketarik-tarik, jadi makin lama makin molor rantainya. Terus dari apa nih jenenge gearnya sendiri ya kan nggak ada pelumasan sama sekali. Rantai itu diadu dengan gearnya, jadi bisa dipastikan gearnya akan makin lama makin aus. Kalau gearnya aus ya mata giginya akan berkurang depan belakangnya. Ini akan membuat memaksa rantainya jadi molor lagi. Sudah ketarik-tarik jadi molor karena keausan gearnya, rantai juga makin cepat molor. Jadi ya wis, itu ya yang bikin sumpah orang-orang pemilik motor lagi, karena ya rantai ini ya sumber masalah. Ganti-ganti ini ya ribet. Tapi untuk mereka yang ingin performa, yang bisa menjaga rantainya tetap prima, pakai rantai yang mahal ya. Terus ya keluarnya nggak sering-sering ya. Pakai motor adalah sebagai salah satu hal yang dinikmati. Pakai motor manual ya sesuatu yang jadi bahan sumber senangnya, jadi sumber hobi, jadi ya salah satu alasan untuk tetap miara motor lagi. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.